Terkait dengan 4 kesalahan dalam membuat goal setting, yang pertama itu adalah terlalu besar. Apa artinya terlalu besar? Apa kita nggak boleh bermimpi big dreams gitu ya? Boleh, boleh aja. Tapi yang namanya terlalu itu berlebihan ya. Artinya terlalu besar di sini kapasitas kita untuk untuk mencapainya itu belum memadai ya, maka potensi tercapai juga lebih kecil gitu. Kita perlu lebih realistis dalam membuat sebuah goals atau impian ya. Lebih baik tetapkan tujuan yang lebih kecil tapi realistis dibandingkan dengan terlalu besar dan nggak realistis gitu, dan pada akhirnya nggak dapet gitu. Terlalu kecil pun sebenarnya juga nggak bagus gitu ya, karena kurang menantang dan pada akhirnya nggak semangat kita untuk mencapainya ya. Kemudian bagaimana cara menentukan apakah tujuan itu terlalu besar atau enggak? Tidak ada metode yang pasti sebenarnya. Kita mengandalkan feeling kita dalam hal ini. Coba baca tujuan kita lagi dan rasakan kira-kira kalau kita memiliki goal ini, kita ragu apa yakin nih gitu ya. Yang kedua, kesalahannya yaitu terlalu banyak ya. Dalam ilmu ekonomi kita mengenal law of diminishing return, hukum berkurangnya hasil. Bunyinya kurang lebih ada momen saat input ditambah hasil yang tercipta justru semakin berkurang. Terkait dengan goal setting di sini, apa maksudnya dengan terlalu banyak gitu? Kalau kita punya banyak goals, kita nggak akan fokus gitu. Misalnya nih, kita punya 2-3 tujuan dalam jangka waktu tertentu gitu, atau jangka waktu yang sama gitu ya, maka kemungkinan kita akan mencapai 2-3 tujuan itu. Tapi ketika kita punya tujuan antara 4-10 dalam jangka waktu yang sama, kita mungkin akan mencapainya hanya 1 dan 2 tujuan. Apalagi kalau kita punya lebih dari 10 tujuan gitu dalam jangka waktu yang sama, maka kemungkinan tidak ada satu tujuan pun yang tercapai dengan optimal atau dengan baik ya. Jadi nggak usah terlalu bersemangat dengan menuliskan terlalu banyak tujuan ya. Kita memang kudu punya banyak tujuan, tapi simpan di booklet list ya, atau someday list gitu. Jadi pilihlah prioritas 2-3 tujuan dulu nih, yang mana nih yang perlu diprioritaskan gitu untuk mencapainya ya. Yang ketiga, tidak spesifik. Tujuan yang terlalu umum adalah pangkal tidak adanya tindakan ya. Contoh, saya pengen kurus gitu. Itu kan terlalu general gitu. Kurusnya itu seberapa sih gitu ya. Beda kalau misalkan saya pengen timbangan saya 53 kg, 54 kg. Jelas gitu. Dengan spesifik itu jelas kita mau seberapa sih gitu. Atau misalnya saya akan lebih banyak berolahraga tahun ini. Ini resep gagal yang sudah terbukti gitu. Sementara kalau misalkan kita ganti, saya akan melakukan jogging setiap hari Sabtu pagi selama 30 menit di lapangan sebelah rumah. Itu akan lebih spesifik dan akan lebih mudah kita mencapainya. Sama halnya dengan misalkan kalian impiannya apa? Impiannya pengen jadi orang sukses gitu. Itu paling banyak yang biasanya saya baca gitu ya dari mahasiswa. Sukses itu apa? Ukuran antara satu dengan yang lain itu beda-beda suksesnya. Jadi sukses kalian tuh apa sih? Lebih rinci lagi dong, lebih spesifik lagi dong kalian gambarkan gitu. Sehingga dalam proses mencapainya itu lebih mudah gitu, apa yang mau dilakukan gitu ya. Yang terakhir, tidak tertulis. Tujuan tidak cukup hanya diingat di kepala ya, tapi kita perlu menuliskannya. Dari sebuah penelitian, kesempatan tercapainya tujuan akan naik 42% saat kita menuliskannya ya. Kalau kita tidak dituliskan itu akan lebih mudah lupa gitu ya, sehingga mungkin hari ini kita punya tujuan A, tapi setahun 2 tahun mungkin aja udah berubah karena terkikis dengan impian-impian yang lain gitu ya. Jadi tolong mulai sekarang tolong ditulis gitu, ditulis, ditempel di bagian yang mana yang sering terlihat sehingga kita lebih termotivasi ya. Itu 4 kesalahan yang perlu diperhatikan.